Karena kalau wabahnya ini cepat terjadi, kita akan lihat ini juga akan cepat selesai. Dan nanti siapa sih penyumbang yang terbesar? Saya pikir ya tetap orang-orang berduit. Saya ucapkan terima kasih yang mau menunda liburannya. Seperti yang saya lihat di kartu sebelumnya, saya rasa di sini puncaknya ini nggak lama lagi. Ini akan ada di akhir. Halo Zenseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Omikron, apakah ini adalah sebuah tanda dimulainya sebuah akhir? Akhir dari apa? Akhir dari COVID-19. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu karena beberapa ahli mengatakan bahwa akhir dari COVID-19 ini ditandai dengan menyebarnya Omikron dan setelah itu semuanya akan usai. Benarkah? Yuk kita akan lihat. Kita akan lihat dulu dari kartu pertama dan fakta yang pertama bahwa kita sekarang sudah mulai was-was, mulai merasa ketakutan karena sudah capai 500-an orang dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dan kita akan lihat ini akan naik terus secara eksponensial atau kenaikannya ini akan perkalian seperti itu dan ini akan terjadi dalam hitungan hari ke depan. Dan karena di sini kita lihat bahwa ini akan berbeda dengan Delta, di mana ini akan lebih cepat menyebar berkali lipat, maka saya merasa bahwa ini akan lebih cepat juga untuk segera selesai. Karena kalau wabahnya ini cepat terjadi, kita akan lihat ini juga akan cepat selesai. Seperti puncak, maka turunnya juga akan sama seperti jalan mendakinya ini tadi. Logika apa kira-kira yang akan bisa menggambarkan tentang Omikron dan gelombang ketiga ini? Saya pikir sih karena ini seperti sebuah kebakaran hutan, di mana api menyambar satu pohon terus kemudian ke pohon yang lainnya, dan kalau ternyata ditambah angin maka akan semakin cepat menyebar. Dan saat ini semua tadi menyebar, jika ternyata semua pohon sudah terbakar, maka seharusnya sih ya nggak ada pohon lagi, maka nggak ada lagi api ini akan bisa membakar apa-apa, maka kebakarannya akan selesai saat itu juga. Bukan artinya di sini semua akan terkena Omikron, tapi saat ada yang terpapar Omikron terus kemudian mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat, maka otomatis dia akan langsung ya imun itu tadi. Nah, untuk mereka semua yang akhirnya sakit, kita harapkan mereka sembuh dan mereka akan bisa mendevelop antibodinya dan terus kemudian menjadi ikut menimbulkan imunitas terhadap virus Omikron itu sendiri. Dan kalau ada yang bilang bahwa ini lebih ringan dibandingkan Delta, sebenarnya tidak tepat seperti itu ya, tapi karena mungkin saja kita semua yang sudah divaksin ini mendevelop sebuah kekebalan tubuh atau imunitas yang lebih kuat dibandingkan saat dulu di bulan-bulan sebelumnya dan saat virus ini belum bermutasi. Dan ini semua mungkin ya sama ya, saat virusnya ini semakin cepat mungkin dia akan bertemu dengan tubuh yang kuat, maka sesegera mungkin ini akan segera berakhir. Tapi kira-kira kapan ya puncak gelombang dari gelombang ketiga ini tadi? Seperti yang saya lihat di kartu sebelumnya, saya rasa di sini puncaknya ini nggak lama lagi. Ini akan ada di akhir Januari dan awal Februari. Dan saat ini terjadi, saya harap sih di sini yang ingin pembelajaran tatap muka coba dikonsider atau dipertimbangkan lagi. Untuk yang mau jalan-jalan atau ingin jalan-jalan ke mall atau pesta atau apapun, yuk kita bisa tunda ini beberapa hari. Dan saya pikir yuk kita sama-sama untuk hindari Omikron ini menyebar dengan lebih cepat dan menimbulkan korban jiwa di Indonesia. Kira-kira akan seperti apa rumah sakit nanti? Akankah kolaps atau ya bisa melakukan triasnya? Kalau saya lihat di sini rumah sakit akan tetap bisa merawat pasien-pasiennya karena nanti tidak sepanik dahulu. Orang-orang yang memang gejalanya ini ringan, saya pikir mereka akan juga diberikan isolasi mandiri. Kita semua masih ketakutan karena belum mengenal, tapi saat nanti rumah sakit ini semakin ya harus dijaga untuk ke orang-orang yang kritis saja, trias ini akan membuat orang-orang yang menderita Omikron, saya lihat nanti beberapa minggu ke depan ini akan diperbolehkan untuk isolasi mandiri. Ya kecuali Omikron yang datang dari luar negeri ya, karena tentu saja ini strainnya berbeda. Dan nanti siapa sih penyumbang yang terbesar? Saya pikir ya tetap orang-orang berduit ini yang pulang dari luar negeri, artis-artis yang pulang dari luar negeri. Nah harapannya di sini karena mereka berduit, seperti kata Pak Presiden Jokowi di sini, jangan ada lagi yang bisa dibeli dan juga terus kemudian membuat mereka ini tidak dikarantina. Harus tetap diawasi dan yuk kita netizen bersama-sama mengawasi idola kita atau siapapun itu juga, teman-teman dan sahabat, untuk mereka yang pulang harus karantina dulu, straight from airport to hotel
dan 14 hari paling tidak ada di sana. Nah, puncaknya sendiri kira-kira akan seberapa lama? Akankah selama bulan Juli yang hampir 1 bulan kemarin terjadi dan memakan ribuan jiwa setiap harinya? Saya pikir sih puncaknya ini akan berjalan tidak lama dari mungkin 2 minggu atau 1 bulan. Jadi saya pikir saat puncak itu terjadi akan cepat menurun dan kita semua akan kembali lagi seperti kemarin, dan harapannya semuanya ini akan berubah menjadi apa yang kita harapkan, yaitu endemi itu sendiri. Dan kalau saya berharap di sini sih inginnya nanti waktu Lebaran kita semua akan bisa menemukan cara apapun itu untuk bisa, siapa yang mau berlibur silahkan berlibur, berjumpa dengan keluarga ataupun mudik bertemu dengan orang tua tercinta. Dan semoga hal ini akan terjadi, dan hanya ini akan terjadi bukan yang lain. Untuk kalian semua saya ucapkan terima kasih yang mau menunda liburannya. Untuk yang ternyata sudah liburan dan segera pulang, di sini hati-hati dan tetap waspadai bahwa untuk COVID-19 ini kita tidak bisa hidup dan sembuh sendiri. Kita harus perhatikan karena kita makhluk sosial, kita bertemu dengan orang-orang, maka kita harus memikirkan juga keselamatan mereka. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini dan semoga saya akan bisa membaca kartu untuk kalian semua. Sebelum itu terjadi, terima kasih sudah mengikuti channel saya dan menonton video ini. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan dukung channel saya ini agar saya bisa memberikan semua informasi dan bacaan yang terbaik untuk kalian dan keluarga. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.